Cinta Puri Antika Octavia dengan NPM 24410038 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 02 atau B. Persepsi dalam komunikasi interpersonal. Alasan saya memilih materi ini karena persepsi merupakan kunci dalam memahami pesan yang disampaikan dan juga diterima. Setiap individu memiliki sudut pandang berbeda, sehingga memahami proses persepsi membantu menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi. Selanjutnya ada pengertian persepsi. Persepsi adalah proses aktif dalam menangkap dan menafsirkan stimulus melalui panca indera. Menurut Joseph De Vito, persepsi adalah cara kita memahami dunia di sekitar kita berdasarkan pengalaman, harapan, dan interpretasi pribadi. Dalam konteks interpersonal, persepsi membantu kita memahami perilaku, maksud, dan emosi orang lain. Dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti latar belakang, pengalaman, emosi, dan konteks komunikasi. Setiap orang bisa punya persepsi yang berbeda-beda terhadap situasi yang bisa aja sama, sehingga penting untuk mengenal prosesnya. Proses persepsi. Yang pertama, interpretasi dan evaluasi. Informasi ditafsirkan berdasarkan pengalaman pribadi, nilai budaya, dan harapan kita. Kita memberi makna dan menilai apakah pesan itu positif atau negatif. Yang kedua, memori. Informasi disimpan dalam ingatan jangka pendek maupun jangka panjang. Ingatan kita bisa bias tergantung pada emosi dan kepentingan. Yang ketiga, pengingatan atau recall. Kita mengakses kembali informasi saat dibutuhkan. Namun, ingatan tidak selalu akurat dan dapat tercampur persepsi sebelumnya. Ketiga tahap ini membentuk persepsi jangka panjang yang berpengaruh terhadap komunikasi berulang. Yang keempat, stimulasi sensory stimulation. Kita menerima berbagai rangsangan dari lingkungan, seperti suara, gambar, dan kata-kata. Kita hanya fokus pada sebagian berdasarkan kebutuhan dan perhatian. Yang terakhir, organisasi. Otak mengelompokkan informasi berdasarkan prinsip tertentu, seperti kesamaan, kedekatan, pengulangan, dan kontras. Pengaruh persepsi terhadap komunikasi. Persepsi membentuk cara kita mengartikan pesan dan meresponnya. Persepsi yang keliru dapat menyebabkan salah tafsir dan miskomunikasi. Contohnya aja nih, senyuman bisa ditafsirkan sebagai ramah atau juga sinis, tergantung persepsi penerima. Karena itu, penting untuk memastikan pemahaman melalui klarifikasi dan umpan balik dalam komunikasi. Next, dampak negatif dari persepsi. Ada 5 dampak. Yang pertama, terjadinya perdebatan. Beda persepsi membuat dua orang menafsirkan pesan dengan cara yang bertentangan. Hal ini sering terjadi dalam diskusi atau hubungan dekat. Yang kedua, pesan gagal tersampaikan. Pesan bisa ditolak karena pendengar memiliki persepsi negatif terhadap pembicara. Misalnya aja nih, seseorang yang dianggap tidak kompeten akan diabaikan, walau pesannya benar. Yang ketiga, perubahan informasi saat disampaikan ulang. Informasi yang diteruskan bisa berubah karena ditafsirkan ulang oleh tiap orang. Akibatnya, pesan jadi tidak akurat saat sampai ke orang ketiga. Persepsi bisa menjadi penghalang jika tidak disadari. Yang keempat, komunikasi kurang efektif. Pesan tidak sampai seperti maksud awal karena ditangkap berbeda oleh penerima. Bisa menyebabkan rasa tidak nyaman atau juga bingung. Seperti sebenarnya pesan yang disampaikan apa sih? Yang kelima, terjadinya perselisihan. Kesalahpahaman yang terus berulang bisa memicu konflik, bahkan bisa merusak hubungan. Terutama jika masing-masing pihak bersikeras bahwa persepsinya yang paling benar. Persepsi yang tidak dikendalikan bisa menumpuk dan memicu konflik interpersonal. Selain ada dampak negatif, ada juga dampak positif dari persepsi. Yang pertama, meningkatkan sikap saling menghargai. Dengan menyadari adanya perbedaan persepsi, kita jadi lebih menghormati pandangan orang lain. Yang kedua, menambah sudut pandang. Setiap orang punya cara pandang yang unik, sehingga persepsi orang lain bisa membuka wawasan baru, cocok dalam kerja tim dan juga diskusi. Yang ketiga, mengurangi sifat menghakimi atau judgmental.
Belajar persepsi membuat kita lebih berhati-hati dalam menilai dan tidak cepat menyimpulkan. Bila dimanfaatkan dengan baik, persepsi justru bisa memperkuat komunikasi dan empati. Kesimpulan, manfaat mempelajari teori persepsi. Yang pertama, membantu memahami bagaimana kita menilai dan memberi makna terhadap pesan orang lain. Yang kedua, memberi kesadaran bahwa persepsi bersifat subjektif dan bisa berbeda-beda. Yang ketiga, membantu kita menjadi komunikator yang lebih bijak, terbuka, dan reflektif. Dengan memahami persepsi, kita bisa menciptakan komunikasi interpersonal yang lebih efektif, toleran, dan empati. Thank you for watching.